Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Suniataus, NPM 52180012. Saya dari Program Studi Kimia, Fakultas Pertanian Universitas Timur. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemanfaatan biji kelor atau Moringa oleifera sebagai koagulan dalam pengelolaan limbah cair tahu. Yang akan kita bahas pertama yaitu pendahuluan. Pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat digemari oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tahu mengandung gizi yang baik, diantaranya mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Industri tahu di Indonesia rata-rata masih dilakukan dengan teknologi yang sangat sederhana, sehingga tingkat produksi limbahnya juga relatif tinggi. Pada proses produksi tahu akan menghasilkan limbah yang berupa limbah cair dan limbah padat. Limbah padat saat ini banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan limbah cair masih dibuang langsung ke sungai atau tanah. Namun, jika limbah cair dibuang langsung ke sungai atau tanah, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan karena mengandung bahan pencemar yang sangat tinggi dan berbahaya untuk lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya pengelolaan. Salah satu metode alternatif yang digunakan yaitu metode koagulasi. Metode koagulasi artinya proses pencampuran koagulan dan air baku yang disertai dengan pengadukan secara cepat di dalam suatu wadah agar diperoleh suatu campuran koagulan sehingga proses pembentukan gumpalan atau vlog dapat terjadi secara merata. Salah satu koagulan alami yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengelolaan limbah cair industri tahu yaitu biji kelor. Biji kelor mengandung zat aktif yang dapat menyebabkan destabilisasi partikel fluid yang bermuatan negatif. Zat aktif ini mampu mengabsorpsi partikel-partikel air limbah. Rumusan masalah. Apakah biji kelor dapat menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menurunkan kandungan BOD, COD, dan TSS? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh biji kelor sebagai koagulan terhadap presentase penurunan kadar BOD, COD, dan TSS. Manfaatnya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa biji kelor dapat digunakan untuk menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS dalam limbah cair tahu. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu tanaman kelor, koagulasi, dan limbah tahu. Tanaman kelor. Tanaman kelor atau Moringa oleifera adalah sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini umumnya digunakan untuk menjadi pangan dan obat. Biji kelor juga dapat digunakan sebagai penjernih air. Biji kelor dapat digunakan sebagai koagulan alami
karena mengandung zat aktif. Zat aktif ini mampu mengabsorpsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah tersuspensi dengan partikel kotoran melayang di dalam air. Serbuk biji kelor dapat menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi di dalam air limbah. Yang kedua, koagulasi. Koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Koagulan merupakan senyawa yang memiliki kemampuan untuk mendestabilisasi dengan cara menetralkan muatan listrik pada permukaan koloid sehingga koloid dapat bergabung satu sama lain yang menyebabkan terjadinya pembentukan vlog dengan ukuran yang lebih besar sehingga mudah untuk diendapkan. Terdapat dua jenis koagulan, yaitu koagulan sintetis dan alami. Koagulan sintetis adalah koagulan yang berasal dari senyawa organik yang disintetis dan disusun panjang antar molekul-molekul yang lebih kecil. Sedangkan koagulan alami adalah koagulan yang berasal dari bahan-bahan alami. Koagulan alami lebih baik digunakan karena tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu koagulan alami yang mampu membantu menurunkan gaya tolak-menolak antar partikel koloid yaitu biji kelor. Zat aktif dalam biji kelor dapat menyebabkan destabilisasi partikel koloid atau limbah cair yang dapat terjadi melalui mekanisme yang disebut jembatan antar partikel. Dalam mekanisme ini, ion-ion koloid bermuatan positif yang digunakan bersumber dari polimer. Yang berikutnya itu limbah tahu. Limbah industri tahu adalah limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan tahu maupun pada saat pencucian kedelai. Limbah yang dihasilkan berupa limbah padat dan cair. Limbah padat belum dirasakan dampaknya terhadap lingkungan karena dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak. Tetapi limbah cair akan mengakibatkan bau busuk dan bila dibuang langsung ke sungai akan menyebabkan tercemarnya sungai. Limbah cair yang dihasilkan mengandung padatan tersuspensi maupun terlarut. Hal ini akan mengalami perubahan fisik, kimia, dan hayati yang akan menghasilkan zat beracun atau menciptakan media untuk menumbuhnya kuman, di mana kuman ini dapat berupa kuman penyakit atau kuman lainnya yang akan merugikan baik itu pada tahu itu sendiri maupun pada tubuh manusia. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama itu pembuatan koagulan dari biji kelor. Biji kelor itu, yang pertama biji kelor itu dikupas kulitnya, kemudian dikeringkan, diblender, dan diayak menggunakan ayakan 100 mesh dan akan menghasilkan serbuk. Serbuk tersebut dilakukan penggilingan, kemudian dilakukan SEM untuk melihat ukuran serbuk biji kelor, sehingga menghasilkan nanobiokoagulan. Nanobiokoagulan tersebut akan dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Yang berikutnya pengambilan sampel limbah cair industri tahu. Sampel limbah cair industri tahu itu
akan dimasukkan ke dalam jerigen masing-masing 5 liter. Kemudian dilakukan uji awal dari turbidity, TSS, dan COD. Kemudian yang tahap ketiga, uji pengaruh dosis koagulan serbuk biji kelor terhadap turbiditis, TSS, dan COD limbah cair tahu. Limbah cair tahu itu dimasukkan ke dalam 6 gelas beker masing-masing 1000 ml. Yang kemudian dimasukkan koagulan dengan dosis 0 mg per liter, 40 mg per liter, 80 mg per liter, 100 mg per liter, dan 120 mg per liter. Kemudian diaduk dengan menggunakan pengadukan cepat dengan variasi kecepatan 125 rpm, 150 rpm, dan 175 rpm. Kemudian diaduk dengan pengadukan lambat dengan 50 rpm selama 15 menit, 30 rpm selama 30 menit. Kemudian diendapkan selama 30 menit. Dan yang terakhir itu dilakukan pengukuran turbidity, TSS, dan COD. Sekian presentasi saya, terima kasih.